Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini aku bakalan ngebahas sebuah materi. Nah, materinya itu tentang pengembangan kurikulum. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nama aku Muhammad Zuhaid Bahtiar, NIM 18140084 dari jurusan PGMI kelas C, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, jadi kali ini aku bakalan bahas 5 topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi topik yang pertama ini adalah sejarah kurikulum di Indonesia. Yang kedua, landasan-landasan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum di masa depan. Yang keempat, surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Dan juga yang kelima, contoh RPP terbaru berdasarkan peraturan Mendikbud. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sejarah kurikulum. Nah, jadi selama pendidikan di Indonesia ini berjalan, banyak sekali mengalami perubahan kurikulum menyesuaikan dengan masa yang ada. Nah, total sudah 10 kali Indonesia pernah merubah kurikulumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu Rencana Pelajaran 1947 atau yang biasa disebut dengan kurikulum 1947. Nah, di sini menekankan pendidikan karakter agar para pemuda memiliki karakter yang berdaulat dan nasionalisme. Nah, kurikulum ini diterapkan karena pada saat itu kurikulum Belanda dan Jepang masih sangat memiliki pengaruh di Indonesia, sehingga perlu diadakannya nasionalisme dalam kurikulum. Nah, yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau yang biasa disebut dengan kurikulum 1952. Nah, dalam hal ini kurikulum yang digunakan itu lebih rinci sehingga dalam mata pelajaran. Nah, di sini satu guru menangani satu pelajaran sehingga pembelajaran itu akan lebih terarah. Nah, yang ketiga adalah Rencana Pendidikan 1964 atau yang biasa disebut dengan kurikulum 1964. Nah, di sini pengembangan utamanya adalah dalam aspek daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau yang biasa disebut dengan Pancawardhana. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Nah, di sini pembekalan pengetahuan akademik sehingga tercetuslah program pembinaan jiwa Pancasila. Dan yang kelima adalah kurikulum 1975. Di sini di kurikulum 1975 menekankan pendidikan yang lebih efisien, efektif sehingga tercetuslah istilah satuan pelajaran. Next, yang keenam adalah kurikulum 1984. Nah, dalam kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses atau yang biasa disebut dengan proses skill approach. Nah, siswa menjadi subjek belajar mulai dari mengamati, mendiskusikan maupun mengelompokkan. Cara seperti ini biasa disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, di sini sistem pembagian waktunya berubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Jadi pada masa sebelumnya itu menggunakan sistem semester atau 1 tahun 2 kali masa pembelajaran. Nah, di sini menggunakan sistem catur bulan atau 3 kali penggunaan masa pelajaran dalam 1 tahun. Dan yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau yang biasa disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di sini program pendidikan berbasis kompetensi memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, yang selanjutnya serta spesifikasi sistem evaluasi guna menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini mengacu desentralisasi sistem pendidikan. Nah, gunanya apa? Sistem ini seperti apa? Jadi pemerintah memberikan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, di sini guru yang menentukan sistem pembelajaran nanti akan dibawa seperti apa. Selanjutnya adalah landasan-landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum ini terbagi dari 3, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan juga landasan psikologis. Yang pertama, landasan filosofis. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Nah, di sini
guru harus menyadari bahwa dia adalah panutan, sehingga guru harus benar-benar jadi orang yang berbakat dalam jadi seorang guru yang sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pendidikan dan juga perencanaan kurikulum tidak terlepas dari yang namanya musyawarah guru mata pelajaran apabila dalam ranah guru, dan juga ada di sekolah istilahnya adalah OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk susila. Di sini guru dan siswa berperilaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk religi. Kurikulum tidak bisa lepas dari adanya agama. Setiap siswa sejak lahir pasti sudah menganut agama sesuai dengan apa yang diyakininya masing-masing. Sehingga kurikulum pasti ada sangkut pautnya dengan nilai keagamaan. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah sejarah. Dalam aspek sejarah, mengkaji kurikulum harus mengevaluasi dari perkembangan kurikulum yang sudah diterapkan sebelum-sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya kurikulum tidak sesuai atau mungkin kurikulum kurang tepat sasaran. Sehingga dengan menilik sejarah, kurikulum akan sesuai dengan masa yang berlaku. Selanjutnya adalah geografi. Dalam menentukan kurikulum harus sesuai dengan keadaan sekitar atau keadaan lingkungan pada tempat pelaksanaan kurikulum tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada ekonomi. Nah, ekonomi di sini maksudnya adalah untuk sarana prasarana untuk penerapan kurikulum ini sesuai dengan tingkat ekonomi siswa. Mau tidak mau memang seperti itu. Apabila siswa memiliki ekonomi kelas tinggi, maka sarana dan prasarana yang diterima juga akan sesuai. Sedangkan untuk siswa yang memiliki ekonomi rendah, otomatis akan mendapatkan sarana dan prasarana yang cukup saja. Selanjutnya politik. Politik di sini bukan bermaksud sistem partai atau mungkin government, itu bukan, tapi lebih kepada pemerintah menetapkan ini kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini akan diterapkan di sekolah-sekolah sehingga guru memberikan pengajaran pada kurikulum tersebut sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya antropologi. Nah, antropologi di sini maksudnya adalah kurikulum diterapkan berdasarkan budaya yang ada pada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang keenam adalah sosiologi. Nah, sosiologi di sini hampir sama dengan ekonomi tadi, akan tetapi sosiologi lebih ke sikap sosialnya. Jadi baik si kaya atau si miskin tidak perbedaannya dalam menetapkan sebuah kurikulum. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis terbagi menjadi dua, yaitu behaviorisme dan juga humanisme. Behaviorisme adanya standar tertentu sebelum mengikuti materi selanjutnya. Sedangkan humanisme, guru mengarahkan siswa berdasarkan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya kurikulum di masa depan. Kurikulum di masa depan ini maksudnya adalah kurikulum yang sesuai dengan masa itu atau masa yang dilakukan pada saat itu. Nah, kurikulum di sini di masa depan terbagi menjadi dua, yaitu synchronous learning dan juga asynchronous learning. Synchronous learning dibagi menjadi dua lagi, yaitu live synchronous learning dan juga virtual synchronous learning. Live synchronous learning atau yang biasa disebut dengan tatap muka atau yang biasa disebut dengan tatap muka adalah guru dan siswa bertemu langsung di kelas atau melakukan tatap muka secara langsung. Sedangkan virtual synchronous learning adalah guru dan siswa melakukan tatap muka melalui dunia maya atau teknologi, misalkan menggunakan komputer, laptop maupun HP. Yang selanjutnya adalah asynchronous learning. Nah, asynchronous learning ini terbagi menjadi dua, yaitu self-directed asynchronous dan juga kolaboratif asinkronus. Self-directed asinkronus artinya belajar mandiri. Siswa belajar secara sendiri apa yang ingin mereka ketahui tanpa ada batasan-batasan tertentu. Sedangkan kolaboratif asinkronus atau yang biasa disebut dengan belajar kolaboratif adalah siswa belajar bersama dengan siswa lainnya.
dan juga tanpa ada batasan-batasan tertentu dalam belajarnya. Yang keempat adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah, di surat ini, berdasarkan Surat Edaran Menteri ini, RPP dapat disusun dengan singkat, bahkan bisa diselesaikan dalam 1 halaman saja, namun tetap sesuai dengan prinsip efektif dan berorientasi pada siswa. Untuk RPP yang telah ada, guru bisa tetap menggunakannya dengan memodifikasi format isinya. Nah, berikut ini adalah contoh RPP terbaru berdasarkan peraturan Mendikbud. Nah, di sini RPP tentang temanya cita-citaku, subtema aku dan cita-citaku, subtema 1. Nah, di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, kemudian ada tujuan. Selanjutnya adalah materi yang akan diajarkan. Itu. Kemudian ada pendekatan, strategi, teknik, dan juga metode. Kemudian yang paling inti adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini sudah mencakup 3 hal, yakni pembukaan, inti, dan juga penutup. Dan juga dalam setiap pembelajaran pasti tidak terlepas dari yang namanya penilaian hasil belajar. Yakni di sini berupa lembar penilaian, berupa kolom. Dan yang terakhir adalah sumber dan medianya yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi sesuai dengan surat edaran menteri tersebut, untuk membuat sebuah RPP itu lebih diperinci atau lebih dipersingkat lah, tapi sudah mencakup semua isi dan juga apa yang akan diajarkan dalam pembelajaran tersebut. Begitu teman-teman. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.